Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, upacara segera dimulai. Orang bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Tangerang Selatan, Sabtu 17 Agustus 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Ini udah mulai apa masuk gladi resik nih? Jangan ya? Pimpinan saya milari masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjakan. Belum tidur ya? Belum tidur. Siap. Istirahat. Ini teman. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 tingkat Kota Tangerang Selatan, bertindak sebagai Komandan Upacara Mayor Kavaleri Sutarto, NRP 638099, lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 1970, lulusan Secapa Angkatan Darat tahun 2001, jabatan Komandan Koramil 03 Serpong, Kodim 0506 Tangerang. Selanjutnya bertindak sebagai perwira upacara Kapten Infanteri Indra Miarto, NRP 21970186961076, lahir di Klaten pada tanggal 30 Oktober 1976, lulusan Secapa Angkatan Darat tahun 2010, jabatan perwira seksi personil Kodim 0506 Tangerang. Selanjutnya bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibra Letnan 1 Kavaleri Amri Afrizal, NRP 210200140704883, lahir di Medan pada tanggal 4 April 1983, lulusan Secapa Angkatan Darat tahun 2019, jabatan Komandan Peton Angkutan Hopi Markas Batalion Kavaleri 9 Satya Dharma Kala. Selanjutnya bertindak sebagai Komandan Pasukan Noval Putra Prasetyo, lahir di Tangerang pada tanggal 19 November 2007, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Tangerang Selatan, putra dari Bapak Gunawan Rahmat Galih dan Ibu Nova Sumara. Selanjutnya bertindak sebagai pembawa baki Kamila, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Maret 2007, asal sekolah SMK Negeri 2 Tangerang Selatan, putra dari Bapak Saiful Ali dan Ibu Aroma. Selanjutnya bertindak sebagai pengibar bendera sebagai Komandan Kelompok
Raifel Sayildoni Pramito, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2008, asal sekolah SMK Yadika 5, putra dari Bapak Radi Pramito dan Ibu Delta Meida. Selanjutnya sebagai pembentang bendera, Lajar Muhammad Al-Qadar, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007, asal sekolah MAN 1 Kota Tangerang Selatan, putra dari Bapak Edi Sumanto dan Ibu Yuyun Kusumawati. Selanjutnya bertindak sebagai pengerek bendera, Ahmad Mustafa Solihin, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 28 Januari 2008, asal sekolah SMA Waskito, putra dari Bapak Ahmad Solihin dan Ibu Maryam. Wali Kota Tangerang Selatan selaku Inspektur Upacara berkenan menempati mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Hak. Tegak senjata. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Siap dimulai. Lanjutkan.
Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Komandan Upacara. Pasukan pasang sangkut. Pasang sangkut. Maju! Jalan! Belok! Kanan! Kanan! Jangan terlalu maju, Pak. Kita tolong. Jangan terlalu maju. Jalan! Di tempat! Halt! Henti! Halt! Tegak senjata! Halt! Lapor, pengibaran sangsaka merah putih siap dilaksanakan. Kerjakan. Kerjakan.
Maju! Jalan! kepada Sang Merah Putih
Hormat senjata.
Kembali ke tempat. Kembali keluar. Buka kiri senjata. Hai. Hadap kanan. Hai. Maju! Jalan! Belok! Kiri! Jalan! Pasukan lepas sambut. Lepas sambut. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar arwah para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, arwah para pahlawan pembangunan Indonesia diterima iman Islamnya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan kepada kita diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Dengan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Komandan Kodim 0506 Tangerang. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kapolres Tangerang Selatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan dimohon berdiri. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
ditandai dengan penekanan tombol sirine selama 60 detik oleh Inspektur Upacara. Satya Lancana Karya Satya, Presiden Republik Indonesia. Perwakilan tampil ke depan. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Dr. Andes Haji Sultan Supriyanto MSI, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada Wiwit Anggorosari Esos MA, Auditor Ahli Pertama Inspektorat. 10 tahun diberikan kepada Dr. Umi Kulsum MKM, Direktur Rumah Sakit Umum Dinas Kesehatan. Kepada yang terhormat, Inspektur Upacara berkenan untuk menyerahkan. Kepada Inspektur Upacara dan perwakilan penerima Satya Lancana kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mengingatkan kita semua tentang perjuangan besar bangsa ini untuk meraih kemerdekaan. Kita harus senantiasa menanamkan pemahaman dalam diri kita dan generasi berikutnya bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan kusuma bangsa. Oleh karena itu, di samping wajib mensyukuri apa yang telah diraih ini, kita juga wajib mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai upaya pembangunan untuk membangun kesejahteraan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna hadirnya semangat baru untuk terus maju dan berkembang. Tema ini menyiratkan pesan kepada kita semua untuk senantiasa memiliki motivasi dan energi untuk membangun masyarakat, wilayah, dan negara. Penting juga untuk diingat bersama bahwa membangun Indonesia maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekelompok orang. Pembangunan adalah proses menyeluruh dan terintegrasi yang melibatkan setiap individu dengan peran masing-masing yang sangat penting dan saling melengkapi. Mekanisme ini dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, komunitas, dan masyarakat hingga skala yang lebih luas seperti di wilayah kota dan seterusnya. Setiap usaha, setiap tindakan kecil yang kita lakukan berpotensi memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan berbagai pencapaian dalam pembangunan kota kita. Untuk capaian dalam konteks indikator makro dapat dilihat antara lain dari angka-angka berikut ini. 1. Indeks pembangunan manusia atau IPM di tahun 2023 berada di angka 83,57, meningkat dari tahun sebelumnya yang di angka 81,95. Ini tidak hanya menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat kita, tetapi juga memberikan gambaran tentang upaya kita dalam mengembangkan sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. 2. Tingkat kemiskinan ekstrim tahun 2023 sebesar 0,33% menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,44%. Ini adalah hasil nyata dari berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan. 3. Tingkat pengangguran
di tahun 2023 ini berada di angka 5,81% atau turun cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,59%. Ini tentunya merupakan capaian yang sangat menggembirakan jika dilihat dalam konteks situasi nasional dan juga global. 4. Angka pengeluaran per kapita per tahun di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 15,995 juta menjadi 16,225 juta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat kita dan menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Usia rata-rata laba sekolah berada di angka 11,85 tahun atau naik dari tahun sebelumnya yang ada di angka 11,84 tahun. Ini menggambarkan keseriusan kita dalam upaya membangun generasi yang terdidik dan siap menghadapi tantangan masa depan. 6. Angka harapan hidup di tahun 2023 mencapai 73,11 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran 72,78 tahun dan menjadi gambaran upaya besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, selain pencapaian indikator makro, sejumlah penghargaan di tingkat nasional juga telah kita raih. Penghargaan tersebut adalah penghargaan Kota Layak Anak kategori Ninja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia serta Kota dengan Pelayanan Publik berbasis HAM dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Universal Health Coverage atau UHC dari BPJS Kesehatan. Capaian-capaian ini tentunya bukan hanya merupakan prestasi pemerintah kota, melainkan cerminan keberhasilan kita semua dalam berkolaborasi dan bersinergi. Namun demikian, di samping berbagai torehan prestasi di atas, masih terdapat tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan ini antara lain mencakup peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan, dan pelayanan publik. Sehubungan dengan tersebut, di tahun 2024 ini kita terus melakukan berbagai program dan kegiatan strategis. Beberapa di antaranya adalah untuk bidang pendidikan, yaitu pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana 4 gedung SDN dan 4 gedung SMPN. Perlu diketahui bahwa jika diakumulasikan dari tahun 2022, jumlah sekolah yang sudah dibangun mencapai 16 sekolah dasar dan 9 sekolah menengah pertama. Pemberian BOSDA bagi 527 siswa TK, 79.863 siswa SD, dan 26.212 siswa SMP. Bantuan biaya pendidikan bagi 7.500 siswa, pemberian insentif bagi 5.000 guru dan 317 kepala sekolah swasta, dan penyediaan 8 rute tambahan untuk bus sekolah. Di bidang kesehatan, program strategis yang dilakukan antara lain berupa kelanjutan program Leader Sehat di 54 kelurahan dengan 2 orang tenaga kesehatan bagi masing-masing kelurahan dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan berdasarkan prinsip proaktif dan mobile. Penyediaan cakupan kesehatan semesta atau UHC yang kepesertaannya mencapai 99,74%. Pemberian insentif bagi 6.000 kader posyandu. Kelanjutan percepatan penurunan stunting berupa intervensi spesifik dan sensitif. Di bidang perlindungan sosial, program yang dilaksanakan antara lain adalah premi asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari petani, peternak atau pembudidaya ikan, pengolah ikan, buruh harian atau buruh cuci, pelaku usaha mikro atau pedagang kaki lima atau kelontongan, pengemudi angkutan umum, pengemudi rental, pengemudi ojek, juru parkir, pemulung sampah, dan pekerja lainnya. Sebagai tambahan informasi, untuk program ini Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah meluncurkan program
Inovasi Jaga Samira yang merupakan singkatan dari Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Sekitar dan Keluarga. Untuk bidang infrastruktur, program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan antara lain penanganan banjir berupa pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan drainase kota serta pembangunan kolam retensi. Di tahun ini dilakukan pembangunan dan penanganan kali di 19 lokasi, pembangunan tandon di 2 lokasi, penataan tandon dan kolam retensi di 4 lokasi, pembangunan long storage di 1 lokasi, serta penataan drainase lingkungan sepanjang 28 km. Program Tangsel Terang, di mana untuk tahun ini dilaksanakan di 3.000 titik, sehingga total yang telah dibangun dari tahun 2022 sebanyak 10.100 titik. Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan 225 km jalan lingkungan, pembangunan 8 jembatan, dan penyediaan wifi gratis di ruang publik yang hingga tahun ini mencapai 1.051 titik. Untuk bidang pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, program dan kegiatan strategis dilaksanakan antara lain upaya penanganan sampah di 38 TPS 3R, 1 ITF, 279 bank sampah aktif, dan 120 rumah manggot yang tersebar di 4 kecamatan. Penataan dan pemeliharaan taman di 12 taman lingkungan dan 13 taman koridor jalan utama, serta di Taman Kecamatan Serpong Utara, alun-alun Pondok Aren, dan alun-alun Pamulang. Penataan 25,28 hektar kawasan kumuh, di mana jika dihitung dari mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 total mencapai 61,17 hektar. Penyediaan sarana sanitasi berupa pembangunan sarana air bersih dan tangki septik di 662 lokasi. Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang hingga hari ini telah selesai sebanyak 510 unit, dan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini dapat diselesaikan sebanyak 1.303 unit. Dan kelanjutan program RW Mandiri Tahan Pangan atau RW Mantap sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui urban farming. Untuk peningkatan sektor perekonomian dan ketenagakerjaan, antara lain dilaksanakan melalui program dan kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku UKM, pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, penyelenggaraan promosi dan bazar produk dan kuliner lokal, fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, dan program pelatihan tenaga kerja D3 yang merupakan singkatan dari dilatih, bersertifikasi, dan ditempatkan, di mana tahun 2024 ini diberikan kepada 477 orang. Dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, program dan kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan gedung perkantoran di kawasan Cilenggang dalam rangka memberikan dukungan sarana yang memadai bagi terwujudnya pelayanan publik yang baik. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui lomba inovasi perangkat daerah dan pemberian insentif bagi aparat kewilayahan, yaitu sebanyak 4.757 RT dan RW, 3.580 ngaji, 555 amil, 737 margot, 649 majelis taklim, 130 PKK kecamatan, dan 1038 PKK kelurahan yang merupakan mitra kerja pemerintah kota. Hari ini yang berbahagia, di momen peringatan Hari Kemerdekaan ini, mari kita bersama-sama memperkuat dan meneguhkan kembali komitmen untuk membangun kota yang kita cintai ini. Mari kita membangun sinergi, kolaborasi, inovasi, dan kreativitas demi kemajuan sehingga kota kita semakin nyaman. Sebagai wali kota Tangerang Selatan, saya memiliki optimisme dan keyakinan bahwa melalui semangat gotong royong dan kerja keras, kita dapat mewujudkan kota Tangerang Selatan yang semakin maju, semakin nyaman. Hari ini yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Batalion Kavaleri 9 Surya Dharma Kala atas penyediaan fasilitas lapangan untuk pelaksanaan upacara HUT RI tingkat Kota Tangerang Selatan. Fasilitas ini
telah memungkinkan kita untuk melaksanakan upacara dengan khidmat serta memungkinkan terselenggaranya kegiatan joyride yang menjadi bagian dari rangkaian upacara ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, para alim ulama, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Kota Tangerang Selatan. Keikutsertaan dan dukungan Bapak Ibu semua sangat berarti dalam menciptakan perayaan yang penuh semangat kebersamaan dan nasionalisme ini. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia peringatan HUT RI tingkat Kota Tangerang Selatan, Purna Paskibraka Indonesia serta para anggota Paskibraka Kota Tangerang Selatan. Dedikasi dan kerja keras kalian semua telah memastikan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan ini berjalan dengan sukses dan membanggakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Tangsel semakin maju, semakin nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta. Engkaulah Zat yang mengatur alam beserta isinya, dan Engkaulah yang menentukan segalanya. Karena dari itu, hanya kepada-Mu lah kami semua berserah diri dan juga memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, tambahkanlah curahan kasih sayang sebagai berkah bagi kami dalam mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah hidung. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlena, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Jadikanlah upacara 17 Agustus tahun 2024 ini sebagai momentum untuk merekatkan dasar persatuan serta kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari segala perilaku buruk, percekcokan, perselisihan, serta perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami, serta masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh sebab itu, kami mohon hindarkanlah bangsa dan negara kami ini dari segala fitnah serta mara bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa ini supaya bisa menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur serta sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin serta para pejuang kami. Terimalah amal serta perjuangan mereka, karena Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Andika Bayangkari. Hadirin tamu dan laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Berhenti tempat.